Ya, Mas Gum, selamat datang Mas Gum. Halo Salam. Pak, tidak. Ya, Shalom Pak, saya tidak bisa bertanya soalnya ini mungkin takutnya ribut karena saya tidak pakai headset, jadi saya sudah taruh pertanyaannya di private chat. oh di private chat. Oke, saya Ya, lihat dulu. oke Pak. Oke, mungkin bisa jelaskan sedikit tentang prinsip jangan menghakimi dan prinsip mengasihi untuk memberikan pandangan bagi orang Kristen yang risih ketika kita melawan para bidat ini. Melawan para bidat yang mereka katakan adalah jangan menghakimi orang lain. Terima kasih Pak, Allah Tritunggal menyertai pelayanannya. Oke, nah memang betul Mas Gum. Saya banyak dapat komentar begitu. Jangan menghakimi. Ya, kita harus mengedepankan prinsip kasih. Itulah sebabnya saya berulang kali katakan. Pertama, mengenai prinsip kasih. Prinsip kasih itu diterapkan untuk person dan orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa. Dan itu sebabnya prinsip ini ketika diterapkan di dalam gereja, Matius pasal 18 misalnya, atau di dalam surat-surat Paulus, bagaimana menangani orang-orang yang berdosa dalam jemaat, itu diterapkan, diaplikasikan dalam step-step. Pertama, panggil empat mata. Kalau dia tidak bertobat, panggil dan tegur di depan para penatua. Kalau dia tidak bertobat juga, masih terus ngeyel terus, panggil dan tegur di depan jemaat. Kalau dia tidak bertobat juga, ekskomunikasikan dari jemaat. Berarti dia telah membuktikan diri bukan orang Kristen. Itu kalau bicara tentang orang berdosa yang melakukan dosa. Tapi tidak ada ayat kitab suci yang menyuruh kita untuk mengasihi ajaran sesat dan para pengajar sesat. Tidak ada. Malah begitu orang mengajarkan ajaran sesat, dia langsung dapat cap. Serigala berbulu domba, nabi palsu, pengajar sesat. Paulus menyebut mereka yang mengajar sesat dengan istilah anjing-anjing dan para penyunat palsu. Kemudian Petrus bilang seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Yohanes dalam surat 1 Yohanes bicara tentang para pengejar sesat dengan sebutan para pendusta dan antikris. Tidak ada ayat Alkitab yang ramah terhadap ajaran sesat dan para pengajar sesat. Tidak ada. Jadi prinsip mengasihi itu bukan berarti kita mengasihi apa saja. Itu tidak diterapkan terhadap ajaran sesat dan para pengajar sesat. Tentu saja sebagai bentuk kita mengasihi mereka, kita memanggil mereka untuk bertobat. Tetapi bahwa ajaran mereka itu ajaran yang menyimpang dan harus ditelanjangi sebagai kesesatan, itu ya dan amin dan harus dilakukan. Jadi jangan mengacaukan prinsip mengasihi diterapkan untuk ajaran sesat dan para pengajar sesat. Kemudian, jangan menghakimi. Nah, Alkitab memang bilang jangan menghakimi, tapi Alkitab juga bilang hakimilah dengan adil. Hakimilah dengan adil. Jadi itu berarti jangan menghakimi bukan berarti kamu tidak boleh bilang orang salah. Sebab kalau kamu menyimpulkannya begitu, kamu membuat Alkitab bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena keseluruhan Alkitab itu dimaksudkan untuk apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala kitab suci dinafaskan untuk apa? Untuk mengajar, untuk menegur kesalahan. Nah, bagaimana kamu menegur kesalahan kalau kamu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah? Dan ketika kamu menegur kesalahan, kamu bilang begini, enggak apa-apa, itu kamu benar, tapi saya tegur kamu. Enggak mungkin kamu bilang begitu kan? Kamu harus bilang itu salah, dan untuk bilang itu salah apa dasarnya? Alkitab. Jadi itu sebabnya saya ingatkan tadi di awal sesi ini. Jangan suka comot-comot ayat Alkitab, disimpulkan seenak hati, kemudian kamu pakai untuk menghantam orang. Nah, orang-orang semacam ini justru mereka melanggar prinsip mereka sendiri, yang suka comot-comot, jangan mengasihi, kamu tidak mengasihi, mereka melanggar prinsip mereka sendiri. Karena ketika mereka comot-comot ayat itu, mereka pakai untuk apa? Menghakimi orang supaya jangan menghakimi. Jadi mereka menghakimi enggak? Menghakimi. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya.